Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Farah. Dan saya Naomi. Jadi Naomi ini sekarang MC baru, wajah baru di podcast Para 8 ya. Halo semuanya. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini berada di segmen Ngopi Sik, ngobrol asik bareng alumni. Nah, kita kali ini kedatangan alumni yang sekarang menjadi seorang pengusaha pakaian jadi di bidang fashion ya. Daripada lama-lama langsung aja perkenalan sama orangnya langsung. Selamat sore Pak. Selamat sore. Silakan perkenalan Bapak ini siapa sih, dari angkatan berapa, jurusan apa waktu dulu di SMK 8 Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sangat bangga ini, tenang. Yo bangga mbek deg-degan ini hasilnya. Iya. Ini saya perkenalkan, nama saya Budi, lengkapnya Budi Adi Sulistyo, tapi orang banyak semuanya yang paling terkenal mesti Budinya. Wes. Pak Budi. Iya, itu paling terkenal tuh satu kampung ya pentingnya Budi. Iya. Saya alumni SMPS kalau dulu namanya SMPS. Kalau sekarang SMK Negeri 8. Dulu saya di SMPS lulus tahun 1999. Wow, udah lama ya? Lama banget. Berapa tahun ya? Belum lahir saya. 20 tahunan ya mungkin ya, sekitar Iya. lebihnya di situ. 11 tahun, Iya. 21 tahun yang lalu. Ya, itu perkenalan dari saya, itu mungkin bisa buat apalagi yang bisa disampaikan. Waktu dulu Bapak flashback. Ya. Dulu waktu Bapak jadi siswa, kira-kira apa sih yang paling berkesan waktu di sekolah ini tuh? Mungkin gurunya atau apanya gitu, Pengalaman Pak? Yeah. gitu Pak. Yang jelas kalau sekarang saya posisi hari ini Ya. pengen sekolah lagi ya aslinya. Wah, kenapa? Semangatnya masih menggebu-gebu nih ya. Saking ngebu-ngebu ingin kalau Tadi rasa kembali. masuk saja di sini tuh hawane malah kayak pengen jadi murid lagi. Jadi beban ndak ada pikiran pekerjaan, beban ndak ada pikiran hutang ya. Aduh, utang. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi kesannya saya memang sangat bangga. Jujur saya bangga. Saya ndak kuliah, memang saya lulusan dari sini terus berjuang untuk mencari inspirasi ya toh, Iya. untuk bekerja, untuk mencari, kalau sekarang saya wirausaha. Wirausaha, Iya. Wirausaha yang tadi disebutkan, memang saya usaha pakaian jadi. Tapi kalau untuk guru yang paling apa? Berkesan ya, Pak. Berkesan. Iya. Bu Nur. Bu Nur ini ya, ini saya tahu sendiri sekilas, sampai sekarang masih mengingat beliau. Wah, memang galak memang. Benar, enggak tahu kalau sekarang galak, enggak tahu aku. Sekarang ya masih tegasnya. Oh, tegas. Kalau bahasa sekarang tegas ya. Yeah. Tegas. Kalau bahasa saya dulu galak memang. Tapi bagus. Iya. Dia guru sama komitmen, dia memang benar-benar mempelajari semua siswa-siswanya. Saya alhamdulillah ya menjadi orang yang alhamdulillah pada saat ini ya berkat salah satunya buat dari Bu Nur itu. Oke Pak, kira-kira nih waktu Bapak dulu rasakan di sekolah sama sekarang itu, dikira dari sekolah SMK 8 ini perbedaannya apa Pak? Wah, jauh. Benar. Dari gedung aja saya udah kagum. Iya. Sampai bingung tadi mau lewatin mana. Benar ini. Dulu waktu jalan masuknya berarti beda ya? Ya, dulu tuh dari luar udah masuk itu di kantor ya. Kalau kantor depan itu kan sekarang dibangun apa lagi tuh enggak tahu aku. Iya, Ya kan? yang depan itu LPS. sekarang aula perkumpulan rapat itu ya. Terus bangunan ini enggak tahu, dulu enggak ada saya. Zamanku enggak ada. Dulu ini kalau nggak salah lapangan, kalau nggak salah mungkin ya, kalau nggak salah itu dulu sini lapangan untuk upacara gitu kan. Iya. Kegiatan hari Senin itu kan, kalau dulu enggak tahu, kalau sekarang Senin tetap upacara enggak ada ya? Senin upacara. Tetap Mungkin waktu kayak ada yang perlu sampaikan upacara. ya? Oh gitu. Kayaknya ya. Berarti tidak setiap hari Senin upacara gitu, apa gimana?
Kayaknya ya upacara. Upacara ya? Setiap minggu, maksudnya Setiap hari? Senin gitu. Pernah waktu Senin juga nggak upacara mungkin karena apa gitu. Iya. Tapi kalau zaman dulu Selalu upacara. Senin harus. Dulu kalau terlambat sedikit, wah tuh berdiri sendiri ngono. Wah, bener. Mengingatkan Ya, ya, Pak. itu sangat berkesan memang. Dulu Bapak waktu di sekolah ini ada organisasi yang diikutin gitu, Pak? Saya Palang Merah Remaja ikut PMR. Oh, PMR ya, ya. Pramuka. Ya itu tok sih. Kita itu dulu yang paling viral di zamanku. Terkenal di zamannya. Beda zaman sekarang kan. Iya. Ini ada asik, ini ada kegiatan-kegiatan seperti Sekarang itu. banyak banget sih, Pak. Banget ya. Iya. Perubahannya memang drastis ini. Oke. Sekarang nih kan Bapak tadi disebutkan seorang wirausaha pakaian jadi di bidang fashion. Kira-kira Pak, apa sih asal-usul Bapak, lalu inspirasi Bapak dalam berwirausaha itu, Pak? Mungkin dapat diceritakan pengalamannya Bapak, perjalanannya Bapak. Dahulu aku kalau pada waktu awal mula buka usaha fashion, Iya. itu karena melihat beberapa orang, terutama tetangga itu orangnya gemuk. Wah, gemuk benar, asli gemuk. Kemudian kalau mencari pakaian yang ukuran besar Susah. Ya. bener kan? Benar. Jujur, susah. mama saya gemuk. serius. Tapi bener ya? Iya, jadi Susah. lebih sering jahitin aja, soalnya emang yang cari Jahitin, jadi ya. itu susah banget gitu. Terus saya akhirnya kok pingin lah buka bikin pakaian yang serba ukuran big size, ya kan? Iya Big sih. size yang besar-besar, ya kan? Terus saya bikinkan seperti itu. Tapi ini saya vakum untuk yang big size, sementara sejak 1 tahun ini saya sedikit tidak bikin karena memang pada waktu COVID-19 ini sangat berpengaruh di saya, dan saya ngikuti pasar. Akhirnya gitu, ngikuti pasar. Jadi big size juga saya masih ada, cuma ini saya ngikuti pasar untuk para ABG. Saya punya segmen untuk yang rata-rata yang saya bikin adalah pakaian cewek. Stylish Iya, yang feminin pakaian itu. cewek. Soalnya emang banyak cewek itu cari pakaian, harus beli pakaian Bener. baru-baru. Kalau dapat uang sedikit mesti Iya. fashion. Nah, seperti Percayalah itu. kalau perempuan itu konsumtif. Lalu Pak, kira-kira dapat dicerikan tips and trick Bapak waktu menjadi wirausaha, Pak? Tips ya. Iya. Iya. Buat kamu-kamu gitu ya, para Iya. pemuda-pemuda sekarang Iya. ya. Yang mau memulai gitu mungkin. Ya kalau saya tuh diberanikan lah. Jadi harus benar-benar berani. Nekat ya, Pak ya. Ya, Tekadnya harus kuat harus nih. berani. Tapi juga ada perhitungan. Dalam arti gini. Ya karena saya tuh sebenarnya menyukai di bidang fashion. Ya toh. Iya. Kalau kita sudah menyukai, jadi buat para siswa-siswa sini dan pemuda-muda yang lainnya, jadi kalau sudah menyukai sesuatu dengan hobinya, kembangkan. Dan itu pasti berhasil. Kalau sudah disukai, insya Allah pasti berhasil. Tapi kalau sesuatu yang tidak disukai dalam hatinya, biasanya kurang berkenan. Biasanya Iya seperti sih. itu. Ibaratnya kalau kita suka itu kan kita harus Asik. berpikir positif. Iya, Soalnya, benar. wah aku bener-bener tantangannya itu dinikmati dengan Iya, senang. benar. Iya. Harus gitu. Cuman kalau emang nggak suka kan pikirannya, aduh, aku nggak mau. Nggak ikhlas jalan Iya. gitu. Jadi karena berhubung saya suka, jadi saya harus bikin. Jadi saya produksi sendiri, harus bikin, dan alhamdulillah sekarang sudah sebenarnya tadinya saya sudah mempunyai 4 lapak. Iya. Tapi 4 lapak kalau saya bicara toko kita kebesaran. Kalau lapak kan kelihatannya tidak terlalu gede lah gitu kan gitu. 4 lapak, tapi karena kemarin Covid 1 lapak saya tutup, tapi ini saya baru bangun lagi untuk yang lapak yang keempat lagi. Saya harus dendam lagi, harus besarannya harus punya 1 lagi. Kemarin harus punya 4 tok, sekarang kok 3, dari saya harus 4 lagi. Wah, mantap. Jadi seperti nih, itu. Pak. Jadi banyak. Kalau boleh tahu nih Pak, lapaknya tuh di mana aja ya Pak? Ada di kota Semarang aja apa di? Ya, sementara ini saya cuma meliputi cuma di kota Semarang aja. Jadi di Matahari Juar. Ya kan, iya, di Matahari Juar itu kalau adik-adik kan mesti banyak tahu yang X Matahari dulu tuh kan. Oh, Ya, iya, kalau iya. itu sekarang jadi JTM lah itu namanya itu. Terus saya buka di situ ada 3 lapak, dan ini yang keempatnya saya pengembangan karena Covid kemarin. Iya. So Covid itu sangat parah banget memang. Tapi
Saya juga alhamdulillah sih, alhamdulillah gini. Saya berpikir apa tuh nanti, karena kalau dampak seperti berkepanjangan apa yang harus kita lakukan. Saya langsung menuju ke melihat itu para driver Gojek online. Dia kan masih aktif dia. Ya, makanya saya memberikan kayak dari pengalaman itu saya pengen buka toko yang isinya untuk online. Jadi online shopnya itu. Jadi saya harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi buat teman-teman yang pengen buka ya memang yang tadi saya sampaikan harus berani, yang kemudian kasih pelayanan yang sebaik mungkin, itu paling utama. Karena kalau jenengan dikasih pelayanan itu para masyarakat senang. Ya toh. Nah, kalau masyarakat senang pasti kita dihubungi terus. Ya kan? Jadi pelanggan tetap. Iya, jadi pelanggan tetap. Oke, Pak. Kira-kira strategi pemasaran Bapak waktu berjualan nih dapat diceritakan Pak, bagaimana lewat online itu bagaimana atau memang perlu adanya strategi ya. Jadi kita kalau untuk penjualan pakaian yang saat ini aku gelutin ini, saya sama karyawan saya itu pokoknya kamu apapun yang terjadi, konsumen itu adalah bos. Jadi kalau konsumen itu bos, kita harus melayani dengan baik. Biarpun konsumen bos-bos itu yang beli ke kita itu istilahnya ngudal ngadil ya, kalau bahasa Jawane kok diobrak-abrik ya tetap dilayani dengan baik. Ya kan biasa kan seperti itu. Sering terjadi. Kita layani dengan baik. Insya Allah kalau kita komunikasi dengan baik para pelanggan, kita akan bertahan. Dan ternyata dengan trik kita memberikan pelayanan yang terbaik itu sampai sekarang saya masih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, amin. Oke nih Pak, tadi kan Bapak bilang nih kan lapaknya sempat tutup satu nih Pak. Nah, gimana nih Pak kok bisa buka lagi? Apakah omsetnya tetap atau naik apa gimana gitu Pak? Bulan Maret April kalau nggak salah itu kan pandemik gencar-gencarnya itu kan, sampai orang ketakutan. Sempat lockdown juga ya seperti itu. Sampai saya sendiri aja keluar rumah nggak berani, ya kan? Memang nggak berani, benar saya jujur kayak ada feel saya yang kepikiran corona itu sampai terlalu ekstrim lah biasanya itu, sampai saya sama istri saya dan anak saya, kamu jangan keluar kan gitu. Nah di situ melihat perkembangan di pasar, karena Semarang juga lockdown, terus operasi besar-besaran, tidak boleh ada kerumunan, orang pada pergi keluar pada ndak mau, ya kan, itu kan penjualan sangat-sangat turun. Cuma saya yakin kondisi seperti ini tidak akan lama. Saya mempunyai keyakinan seperti itu. Pada waktu saat turun itu saya tidak bisa karena minus. Jujur saya kondisi pemasukan dan penjualan dan pengeluaran untuk karyawan, untuk sewa lapak itu minus. Akhirnya saya tidak mau saya ngumpulin karyawan untuk menyampaikan bahwa memang seperti ini kalau diteruskan Pak Budi tidak kuat. Jadi terpaksa satu tutup satu. Ya, kemudian karyawan mau tidak mau ya memang harus saya kurangi. Memang saya sangat berat itu, karena rata-rata karyawan yang ikut dengan Budi Fashion, karena kan di lapak saya itu namanya Budi Fashion. Ya, sesuai dengan nama saya kan. Itu pada senang sekali. Nah, saat itu juga saya harus mengambil keputusan sangat berat. Tapi saya janji kalau memang nanti saya bangkit lagi, karyawan yang saya rumahkan saya panggil lagi. Dan alhamdulillah bulan Lebaran kapan itu? Bulan Juni ya? Juni. Kalau nggak Juni ya. Juni. Itu saya yakin dengan pandemik ini orang ciri khas kita di Semarang, orang Jawa kalau Idul Fitri itu pasti beli baju baru. Iya, benar-benar. Itu pasti saya yakin. Saya ketolong pada saat itu. Saya buka ternyata rame. Alhamdulillah. Saya rame, di saat itu saya rame, tapi habis itu turun lagi. Orang enggak mau lagi ke pasar juar. Nah, di saat itu saya merenung apa yang saya harus lakukan. Apa yang harus aku lakukan untuk
bisa kuat istilahnya, kuat dengan usaha saya ini. Kemudian saya berpikir saya tuh ternyata harus ngumpulin orang para bakul-bakul, ya kan, bakul-bakul yang pelanggan-pelanggan saya, reseller kalau bahasanya kerennya sekarang reseller itu kan. Saya ngumpulin, saya bikin grup. Reseller ini saya bikin grup, dan grup itu saya bikin ternyata sangat positif. Sangat positif, saya bikin grup ini sangat positif. Jadi saya harus setiap pagi itu memajang foto-foto yang kekinian, ya atau baju-baju yang kekinian. Akhirnya saya tidak mau dengan proses itu, ternyata anemonya sangat positif. Ternyata saya bisa menjual satu hari bisa 100 lebih pieces baju. Nah, dari saya senang. Akhirnya saya sama nyonya saya komitmen kita harus bikin khusus toko yang online reseller. Okay. Nah, gitu. Memang ini saya belum sampai ke Shopee. Ini pasti penjajakan karena ini saya baru membangun proses untuk toko online. Paling insya Allah Desember saya sudah jadi. Saya akan buka itu khusus reseller dan nanti juga saya akan merambah ke Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Ini sudah ini kayak dirimu nih. Saya ngikutin era ya. Makanya harus belajar terus. Ya di situ. Ternyata omset sekarang sudah bagus. Membaik ya Pak. Ya sudah bagus. Kalau dulu pas waktu COVID, wah minus banget. Omsetnya wah tidak kuat buat bayar, ini minus, ketemunya minus, tabungan harus keluar. Dan kalau gini terus kan juga berat, ya kan? Benar. Tapi saya harus ikhtiar, saya ibadahnya tetap tak kuatin terus, sedekah tak kuatin terus. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rame lagi. Alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin nanti buat adik-adik yang tadi sampaikan tadi, pokoknya kalau ingin berwirausaha, yaitu ya kuncinya harus berani. Jangan sampai punya kepikiran nanti tidak laku piye. Ya kan bisa gitu. Yeah. Kamu yakin aja lah. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Itu titiknya. Jadi kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Diyakinkan aja. Dan nanti kalau kita ternyata kok beberapa hari kan biasanya digoda, kok tidak laku. Kenapa? Kita koreksi. Mungkin barang kita sudah tidak sesuai dengan eranya, ya kan? Kita harus ganti. Ya itu seperti itu terus, ngikutin ya. Kita memang harus memanfaatkan Instagram, kita lihat-lihat ya kekinian itu ya, kekinian itu apa yang disenangi masyarakat Kota Semarang itu apa kan gitu. Kita harus ngikutin itu, jangan kehendak hati. Saya pengen buka ini bajunya seperti ini semua, ya itu kan keras kepala yang pengen jual tapi serasa hatinya dia. Tapi sebenarnya harus kita ngikutin pasar. Itu yang paling utama. Pokoknya kalau pengen buka usaha harus benar-benar berani. Yes, gitu. Pertama berani dan kuat. Terakhir nih Pak, kesan dan pesan Bapak untuk para siswa-siswi supaya tetap semangat dan termotivasi. Silahkan Pak. Yang pertama buat adik-adik kita ya kan, untuk memotivasi supaya menjadi baik. Yang pertama adalah ibadahnya jangan sampai lupa. Itu yang pertama. Ya kan? Ingat itu harus utama. Yang kedua ya berbuat baik, dibanyakin teman. Jangan banyak musuh, ya kan? Hindari musuh. Kalau ada musuh-musuh dibiarin aja. Pokoknya kita banyakin teman. Syukur-syukur ini yang saya lakukan dari dulu sejak lulus sekolah. Itu saya mesti kumpul dengan para orang-orang yang tak anggap hebat. Jadi ada tetangga saya tuh, saya mengakui orangnya kaya. Kok bisa sampai kaya itu caranya gimana? Ya kan gitu. Saya deketin terus itu. Cari ilmunya, ya kan, cari ilmunya. Jadi saya kunjungin terus ke rumahnya sampai dia menceritakan sejarahnya dia. Nah itu buku buat pengalaman kita, karena dia sudah pengalaman, ya kan? Orang-orang yang sukses itu kan sudah pengalaman. Jadi kita ngikutin. Ternyata seperti ini, ternyata yaitu tadi disampaikan, ibadahnya jangan sampai lepas. Yang kedua tadi saya sampaikan, kalau yang punya orang tua ya toh, orang tua kita harus benar-benar kita taati. Itu penggantinya
Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pingin rezeki kita lancar, ya kita harus manut dengan orang tua. Ya kan? Itu doa dari orang tua itu sama aja doa dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita mau melakukan apapun yang terjadi, ya kalau kita manut dengan orang tua, pasti apa yang kita lakukan insya Allah lancar. Itu pasti, dan itu aku lakukan sampai sekarang. Ya alhamdulillah saya punya orang tua ya sudah almarhum ya kan, sampai saya gelo istilahnya kan gitu, gelo belum bisa sampai memberikan hal yang baik buat mereka. Tapi dengan saya punya orang tua dulu, saya kasih berbakti terus, ya saya sekarang wis rasa bersyukur yang sangat banyak. Ya gitu. Apalagi nih. Pesan untuk sekolah SMK Negeri 8. Depannya nih apa nih Pak? Ini saya jujur mengagumi SMK Negeri 8 ini dari ngikutin zaman ya. Jadi ngikutin era. Ini buat adik-adik yang seneng podcast ini ya. Dengan dari zamannya kalau saya lihat di YouTube itu kan ada Deddy Kobuser, ya kan, itu kan pundi-pundinya juga mengalir dari podcast itu. Kalau adik-adik memang seneng di sini, ya kembangkan, itu sangat bagus banget. Ini terutama nih SMK Negeri 8 ya ngikutin era setiap tahun seperti ada perubahan yang harus seperti ini. Jadi harus gitu. Jadi aku sendiri senang dan harus diteruskan, didukung gitu. Oke. Mungkin itu saja nih. Iya, itu saja mungkin ya, sudah banyak motivasi untuk para pendengar-pendengar yang mungkin mendengarkan. Pendengarnya semoga dapat termotivasi gimana caranya nih. Ini kan ada tips and trick dari jadi wirausaha. Nah, dapat dipelajari nanti ya. Mungkin terakhir. Nah Pak, ini kan sekolah kita kan sekarang ada jargon nih. Slogan ini Pak. Ya, jadi slogan. baru dibuat ya Mbak ya? Iya. Jadi gini, nanti waktu saya sebut SMK 8 Semarang, nanti kita bareng bilang idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya Pak? Oke, siap. 1, 2, 3. SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, terima kasih Bapak sudah mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Sukses selalu, sehat selalu ya Pak. Amin. Mungkin untuk para pendengar, terima kasih telah menonton dan ya tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan ya teman-teman. Pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan memberi informasi yang akan menarik perhatian setiap minggunya. Tentunya motivasi juga ya. Sekian dari saya Farah dan saya Naomi. Sampai jumpa dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye bye.